Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara dan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota ini adalah pusat ekonomi, perdagangan, dan budaya di Sumatera Utara, menarik berbagai etnis seperti Melayu, Batak, Tionghoa, dan India. Keberagaman ini tercermin dalam arsitektur, makanan, dan tradisi yang menjadikan Medan sebagai melting pot budaya. Sejak didirikan pada tahun 1590 oleh Guru Patimpus, Medan telah berkembang pesat terutama selama masa kolonial Belanda. Perkebunan tembakau Deli yang dibuka pada abad ke-19 memainkan peran penting dalam transformasi Medan dari sebuah kampung kecil menjadi kota metropolitan. Infrastruktur modern seperti jalan raya, bandara, dan pusat perbelanjaan terus dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan kota ini. Medan menawarkan banyak destinasi wisata menarik seperti Istana Maimun, sebuah istana yang megah dibangun oleh Sultan Delhi pada tahun 1888. Masjid Raya Al-Masun, salah satu masjid tertua di Medan, dan Taman Alam Lumbini dengan replika pagoda Shwedagon di Myanmar adalah tempat-tempat yang wajib dikunjungi. Selain itu, kuliner Medan yang terkenal seperti Bika Ambon dan Soto Medan menjadikan kota ini surga bagi pecinta makanan. Mie Bangladesh di Medan menjadi salah satu kuliner favorit yang kerap dicari, baik oleh warga setempat maupun wisatawan. Sajian mie ini memiliki keunikan tersendiri karena menggunakan mie instan yang dipadukan dengan bumbu rempah khas. Kombinasi tersebut menciptakan cita rasa lezat yang tak hanya menggoda, tapi juga memanjakan lidah. Mie dengan sajian populer sudah dikenal luas di Indonesia, bahkan sejak awal tahun 70-an. Mie Bangladesh sebenarnya bukan berasal dari Bangladesh. Nama ini justru muncul dari seorang penjual bernama Bangladesh di Lok Sumawe, Aceh yang pertama kali mempopulerkannya. Di Medan, terdapat banyak tempat makan yang menyajikan mie Bangladesh dengan rasa yang otentik. Pertama, Warkop Mie Bangladesh Faisal adalah salah satu destinasi kuliner di Medan yang terkenal dengan sajian mie Bangladesh yang lezat. Terletak di Jalan Bayangkara nomor 443, Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, tempat ini menawarkan suasana yang nyaman dan area duduk yang luas, cocok untuk bersantap bersama teman atau keluarga. Menu andalan di sini adalah mie Bangladesh dengan tekstur nyemak yang khas, yaitu mie yang dimasak dengan sedikit kuah sehingga menghasilkan konsistensi antara mie goreng dan mie kuah. Tempat ini menjadi salah satu rekomendasi bagi Anda yang ingin mencicipi mie Bangladesh di Medan. Adalah destinasi kuliner di Medan yang menawarkan sajian mie Bangladesh dengan cita rasa rempah yang khas. Terletak di Jalan Setia Luhur nomor 107, Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, tempat ini menjadi pilihan bagi pecinta mie yang ingin menikmati hidangan dengan bumbu rempah yang kaya. Menu andalan di sini adalah mie Bangladesh yang disajikan dalam 3 varian, goreng, berkuah, dan nyemek. Setiap varian menawarkan sensasi rasa yang berbeda, namun tetap mempertahankan kelezatan bumbu rempah yang menjadi ciri khasnya. Selain itu, tingkat kematangan topping telur dapat disesuaikan dengan selera, menambah kenikmatan saat menyantapnya. Budaya merupakan cermin identitas suatu masyarakat, mencakup tradisi, kepercayaan, dan nilai-nilai yang diwarisi dari generasi ke generasi. Salah satu suku yang kaya akan budaya di Indonesia adalah suku Batak yang terletak di Sumatera Utara. Dalam kehidupan sehari-hari mereka, berbagai ritual dan tradisi menjadi bagian integral yang tidak hanya melestarikan warisan nenek moyang, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara anggotanya. Dari ritual Matutu Ae yang menyentuh hati, hingga upacara Marginda yang penuh harapan. Ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, tetapi juga sebagai baptisan untuk anak yang baru lahir. Menandakan persiapan anak dalam menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Dalam pelaksanaannya, ritual Martutu Ae melibatkan keluarga dan komunitas sekitar, mencerminkan falsafah dalihan Natolu yang dianut oleh suku Batak Toba. Suku Batak Toba juga memiliki tradisi menarik lainnya, yaitu upacara Marginda. Upacara ini dilakukan ketika seseorang wanita mengandung anak pertama dan usia kandungannya telah mencapai 7 bulan. Apakah teman-teman di sini sudah familiar dengan upacara Marginda? Nah, yuk mari kita simak penjelasannya. Nah teman-teman,
Upacara Baginda, yang juga dikenal sebagai pemberi semangat, merupakan acara yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan yang tiba-tiba datang mengunjungi rumah anak perempuan mereka. Mereka membawa makanan kesukaan dan ikan mas arsik serta ulos. Kehadiran keluarga ini diharapkan dapat mengejutkan dan membahagiakan sang ibu hamil. Ulos yang dibawa, yang dikenal sebagai ulos mulagabe, melambangkan awal keturunan yang banyak, dan acara ini juga disebut Pasahat Ulos Mulagabe. Nah teman-teman, sebagai salah satu suku terbesar di Indonesia, masyarakat Batak menyimpan kekayaan budaya yang patut diapresiasi dan dilestarikan. Melalui ritual-ritual seperti mertutuk aek, mengirda, dan mengalap rondi, mereka menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai spiritual dan sosial dalam kehidupan mereka. Angkutan umum atau angkot ini merupakan moda transportasi yang paling mudah ditemukan di Medan. Sejarah angkutan umum di Medan ini bermula pada tahun 1970-an ketika kebutuhan akan transportasi massal mulai meningkat tajam. Angkot muncul sebagai solusi ideal bagi masyarakat yang membutuhkan transportasi yang murah dan sangat mudah dijangkau. Angkot di Medan terbagi dalam beberapa rute dengan warna dominan kuning dan merah. Hampir semua rute memiliki warna yang sama, sehingga penumpang harus memperhatikan nomor trayek untuk menentukan rute yang diinginkan. Becak dayung adalah transportasi tradisional yang kini semakin jarang ditemui. Becak ini memiliki pengayuh di samping penumpang, memberikan pengalaman unik bagi wisatawan. Becak dayung biasanya ditemukan di pasar atau di tempat wisata dan cocok untuk perjalanan santai dengan jarak dekat. Becak dayung memiliki sejarah panjang di Medan, bermula sejak era kolonial Belanda. Becak ini diperkenalkan oleh pedagang Tionghoa dan dengan cepat menjadi alat transportasi utama bagi warga lokal. Meskipun kini keberadaannya semakin jarang, tetap menjadi simbol nostalgia dan daya tarik wisatawan bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi transportasi tradisional. Tarif becak dayung biasanya dimulai dari Rp10.000 tergantung jaraknya. Dan juga sebelum naik, pastikan untuk menegosiasikan tarif terlebih dahulu. Kalau di Indonesia, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman lain ya.